yang berlaku ya dari halal, dari sesuatu, dari haram ataupun dari wajib. Nah, dia di tengah-tengah nih. Wa khusama yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i. Jadi kata Imam Ibnu Ruslan, mubah itu adalah sesuatu yang diberikan khususnya kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW dengan tidak ada di dalamnya tuntutan wajib ataupun tuntutan haram, yaitu meninggalkan. Al-fi'li wa tarki ala sawa'i, melakukan dan meninggalkannya semuanya adalah dalam hal mubah ini sawa, itu sama, nggak ada hukum di dalamnya yang dituntut atau dianjurkan bahkan untuk ditinggalkan. Lakin idza nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Akan tetapi perkara mubah ini jikalau diniatkan, jikalau diniatkan li aqlihil li ta'atillahi lahu maqad nawa li aqlihil quwa, contohnya seperti makan sah-sah saja, mau makan mau puasa. Maka dalam hal makan ini ketika syariat melihat efek samping dari terlalu banyak makan, maka akhirnya ya dalam hal anjuran-anjuran kalau bisa jangan terlalu kenyang. Ya, ini syariat melihat, walaupun pada dasarnya adalah makan itu hukumnya mubah, sah saja. Tidur juga mubah, ya. Istirahat juga mubah. Nah, pada akhirnya ketika Allah perintahkan kita untuk ibadah, maka semua kehidupan kita harus di dalamnya bernilaikan pahala. Jangan sampai sia-sia kita lewat dalam napas kita nggak ada pahala gitu. Yang kita cari kan apa? Pahala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makanya kalau kita belajar kita hikmah ciptaan Allah, ayam berkokok itu juga sedang bertasbih, angin bertiup, pohon juga bertasbih, dan lain sebagainya. Jadi semua makhluk Allah selain jin dan manusia pun juga mereka beribadah kepada Allah, hanya saja cara ibadahnya itu beda-beda karena secara taklifnya, bebannya itu Allah ciptakan masing-masing berbeda. Nah, dalam hal ini semua yang sifatnya mubah itu yang menjadikan nilai pahala yang tadinya bukan wajib, karena kan kalau wajib dilakukan pahala, ditinggalkan dosa. Salat subuh biar kata ngantuk sekalipun, ya, biar kata dia habis nonton bola kesiangan misalkan, akhirnya lewat salat subuhnya. Nah, maka dalam hal ini kesibukan apapun tetap harus kita tinggalkan, ya, kita harus melaksanakan perintah wajib. Jadi salat subuh hukumnya wajib, harus dipaksa, ya. Nah, kalau ditinggalkan atau kesiangan atau lewat maka dosa. Nah, itu jadi efek dari perintah wajib ini adalah dosa. Nah, kalau dosa nggak taubat masuk neraka. Kan semua begitu, semua ada tuntutannya dalam hukum. Nah, sedangkan mubah ini di tengah-tengah. Nah, mubah akan dapat pahala jikalau ya itu mubahnya diniatkan. Makanya tadi Imam Ibnu Ruslan ngutip, lakin idza nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu maqad naba. Akan tetapi jika makannya itu diniatkan untuk semangat ibadah, makannya diniatkan biar kuat dalam mencari rizki, maka lahu maqad nawa, dia akan dapat pahala sesuai yang
dia niatkan gitu. Jadi saya makan lemes misalkan, kalau saya paksain salat, maka dalam hal ini ya salat saya nggak khusyuk, perut keroncongan, ya maka makannya dapat ibadah. Makanya kata dalam sebuah hadis disebut apa? Idza quddimal asya, idza ja'al asya quddimal, idza ja'al isya quddimal asya, ya. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jika datang asya itu adalah makan malam, ya. Jika sudah siap makan malam kemudian adzan berkumandang, ya tuntutan untuk salat isya, maka dulu kan makan dulu baru salat. Nah, ini Rasul juga tahu jangan sampai ya ketika di sebelah kita ada makanan, akhirnya ya kita itu nggak fokus, nggak khusyuk dalam salat. Maka kalau ada di depan atau di sebelah kita udah ada makanan, silakan. Berbeda kalau makanan belum ada, mau nyari dulu di warung, nah maka salat isya dulu, tahan dulu gitu. Karena kalau dia makan akhirnya lupa. Nah, kembali lagi. Nah, di sini yang kita akan bahas nanti adalah bagaimana ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat efek mudarat daripada makan, minum dan istirahat yang berlebihan, sehingga yang tadinya awalnya mubah bukan sebaliknya untuk ibadah kuat, tapi banyak mudaratnya. Nah, ini kita bahas sekarang ya. Wafi yang kemarin kan udah dibacain sama Abi ya. Sekarang wafi hadisin sahihin itu ya. Wafil akhirati, ya. Itu diulang lagi ya, karena hadisnya penggalan tuh. Ulangi lagi ke atasnya. Wa fi hadisin sahihin lit Tabrani, dan dalam sebuah hadis sahih lit Tabrani, yaitu riwayat Imam Tabrani, Amni bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna ahla syab'i fid dunya hum ahlul ju'i ghadan fil akhirati. Atau inna ahla syab'i fid dunya, sesungguhnya orang yang selalu kenyang, ibaratnya dia adalah yang sudah dicap selalu ingin di dunianya itu perutnya ya kenyang terus, nggak pernah lapar. Atau mungkin ya dia dari presentasi ketika hidup di dunia banyak kenyangnya daripada laparnya. Nah, mereka yang selalu kenyang di dunia hum ahlul ju'i ghada fil akhirati, mereka adalah nanti yang akan ya menjadi golongan orang-orang yang lapar fil akhirati, di akhirat. Artinya mereka akan menyesal itu. Dulunya yang kenyang di dunia, yang selalu mikir otaknya makan, ya nggak ada terlintas kecuali makan dan makan, ya maka dalam hal ini nanti dia akan termasuk golongan orang-orang yang ya selalu lapar di akhirat. Ai fi zamanil lahiqi ba'dal mauti, artinya di waktu setelah kematian, maksudnya zaman berikutnya, ba'dal mauti, setelah kematian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini adalah bagaimana kita ketika hidup di dunia makan itu harus sekedarnya saja. Nah, maka kalau kita makan terlalu banyak, terlalu berlebihan, tentunya nanti akan mudarat yang tadi disampaikan adalah dia akan malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang memang dulunya sering kenyang di dunia nantinya akan lapar. Nah, maksudnya lapar di sini adalah fi zamanil lahiqi ba'dal maut. Itu pada waktu yang menyusul ba'dal mauti, setelah kematian. Artinya nanti dia menyesal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akala fawqa syab'i atau fawqa syiba' faqad akala al-harama. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala fawqa syiba',
Barang siapa yang makan fauqa syibai, di atas kenyang, artinya udah over, udah kenyang tambah kenyang, udah di atas cukup ya. Syiba itu maksudnya ibarat WA gelas udah penuh tambahin lagi, ya itu luber, over. Faqad akalal harama, maka sungguh dia makan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena orang yang dari makan terlalu kenyang ini, pertama dia masuk kategori menyiksa dirinya sendiri, dan efeknya dari makan terlalu berlebihan itu sangat banyak mudaratnya. Maka dikatakan ya, orang yang makan terlalu kenyang, di atas kenyang, dia setelah melakukan ya, sesuatu yang haram, dia makan yang haram, padahal secara logika dia habis ya nyari duit, gajian, duit dia makan sah-sah saja, dia beli sepiring, 2 piring, 3 piring, karena itu apa? Adalah ya secara hasilnya hasil yang dia harus syukuri, kan begitu. Nah, namun kenapa baginda Rasul mengatakan ini faqad akalal haram, maka dia sungguh telah makan sesuatu yang haram, ya adalah bagaimana ternyata makan yang terlalu kenyang itu akan menyiksa dirinya. Nah, itu sesuai dengan hadis yang lain ya, sebagai landasan hukum kita, hukum syariat kita. Imam Syafi'i itu dalam membuat hukum itu kaidahnya, beliau dari sekian banyak masalah itu tidak terlepas dari 5 hadis. Di antaranya itu ya yang hubungan dengan ini, la darara wala dirara. Hadisnya simple tapi maknanya banyak, luas. La darara wala dirar. Apal nggak hadisnya? Ayo bareng-bareng. La darara wala dirara. La darara wala dirara. Hadis cuman 2 kalimat doang. La darar wala dirar. Tapi dari hadis yang simpel ini, semua landasan hukum itu bertujuan atau muaranya ya kepada hadis ini. Dan kalau itu kata-kata la darara wala dirar terbukti pada diri kita, maka status kita dosa. Jelas sampai sini? Contoh begini, di dalam hadis itu tadi sebutkan la darara, janganlah engkau membahayakan diri engkau, wala dirara, dan juga jangan membahayakan orang lain. Tuh, nyiksa diri, nyakitin diri nggak boleh, nyakitin orang juga nggak boleh. Nah, ini hadis simpel. Nah, makan hubungannya dengan diri kita apa? Secara duit dia, makan juga masuknya ke perut dia, tapi efeknya adalah dia menyiksa. Kalau nggak percaya tanya dokter ya, berapa banyak orang yang ditangani ya, pasien-pasien itu semua sumbernya dari makan terlalu banyak. Coba tanya dokter kalau nggak percaya. Nah, Rasulullah melihat dari kacamata syariat, maka kata-kata la darara wala dirara ini berlaku dalam diri kita. Yang la darara ini makan itu masuk. Jadi kalau makan terlalu kenyang, akhirnya efeknya banyak. Di antaranya malas, mau ngapa-ngapain gerak juga malas ya, mau napas juga napasnya sempit, apalagi kalau udah gemuk banget tuh ngap-ngapan dia. Nah, habis gitu dia mau salat mulai ngantuk dah tuh ya, karena ketika WA nih ibaratnya nih ya, ini WA kita nih, ini lambung kita. Nah, makanan kebanyakan unsurnya gas, makanya ada kentut. Kentut itu karena apa? Ya karena proses dari makanan itu angin, gas, keluarlah kentut, angin itu ya. Nah, angin ini bisa ke atas jadi sendawa, gitu ya. Kalau ke bawah ya kentut ya. Nah, makanya kan kalau kita lihat belum lama tuh ada ya gas itu dari apa? Septic tank ya, dialirin. Jadi orang masak, penemuan tuh di mana, di Indramayu apa di mana tuh, di Jawa Tengah ya, apa di Cianjur, itu diambil dari septic tank, dialirin jadi gas. Ternyata kotoran manusia itu bisa jadi gas. Keren berarti ya. Nah, apalagi gas itu
kotoran kita juga bisa meledak. Coba berapa banyak septic tank juga meledak. Ya, kenapa? Ya karena gas terlalu banyak, mungkin atasnya nggak terlalu nggak terlalu kuat, akhirnya meledak. Nah, banyak gara-gara septic tank meledak, korbannya akhirnya penghuni rumahnya meninggal banyak ya. Nah, kita kembali lagi dalam hal la darar. Maka ketika la darar di sini itu ada pada diri kita, penyebabnya makan. Nah, makan yang terlalu banyak nyiksa diri kita, akhirnya fakot akalal haram. Maka sungguh dia makan makanan yang haram karena dari ya sumbernya itu makan, kemudian efeknya akan menyebabkan dia malas ibadah dan dia menjadi sakit sama. Ya. Dalam Al-Quran kan ada sebutkan apa? Wala tahliku anfusakum ila tahluka. Janganlah engkau melemparkan diri kalian ila tahluka, pada kebinasaan. Nah, ini bicara hukum ya. Kita ngambil hukum rokok misalkan. Kalau guru kita sama rokok udah dia ngambil hukum yang haram. Tapi kalau kiai Jawa ya dia ngambil hukum yang mubah ya, bisa semangat dalam belajar dengan rokok ya terserah, karena setelah itu masing-masing dari ngelihat efeknya dari rokok. Nah, ketika orang itu makan, ini bicara hukum aja ya, kita bicara hukum, jadi jangan kesinggung semua ya, kita bicara dari segi hukumnya. Ketika kita misalkan tahu rokok ini menyebabkan penyakit jantung, walaupun memang dengan rokok bukan berarti orang itu divonis langsung sakit jantung, enggak. Nah, misalkan dia udah tahu, udah berobat, kata dokter nih jantungnya ya, lumayan ini ya. Maka ketika dia udah tahu hukum itu ternyata penyebabnya rokok berikutnya dia jadi haram gitu. Itu udah jelas. Nah, begitu juga sama misalkan ya. Dalam hal orang itu makan. Nah, kalau dia makan ternyata penyebab makan itu dia kesedek dan mati, maka makan itu jadi haram buat dia. Kayak tadi ada tuh ya, belum lama tuh ada viral juga, jadi lomba makan saking kekenyangan akhirnya mati ya, karena begitu ya, lambung kita penuh akhirnya luber dan ruang perputaran dari ya mungkin pencernaannya tersumbat, akhirnya meninggal. Nah, dari makan ini dalam hukum yang berlebihan menjadi haram karena menyiksa orang itu, akan penyebab sesuatu yang mudarat. Makanya Rasul bilang falqashiba, di atas kenyang. Kata baginda Rasul apa? Nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna fala nashba. Kami ya adalah satu kaum yang tidak makan kecuali ketika mulai lapar. Wa idza akalna, dan jika kami udah makan fala nashba, nggak nyampe kenyang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebutin. Jadi kalau kita misalkan makan, kalau belum lapar banget mah jangan makan. Nunggu begitu kita ya udah mulai lapar makan, dan kalau makan sebelum kenyang berhenti. Nah, Rasul bilang seperti itu pakai kata kaumun, kami adalah satu kaum. Artinya apa? Kita sebagai umatnya kalau mau dianggap atau diakui sebagai umatnya yang ngikutin gitu. Kalau seandainya berlebihan seperti ini, maka masuk kategori ya bukan termasuk kaum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi bagaimanapun juga tadi dasar makan itu adalah mubah ya, boleh sah saja. Mau makan ada duit ya jajan, nggak ada duit ya puasa, silahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'in al-baradah ay at-tukhmah. Aslu kulli da'in, dasarnya, pangkalnya, pondasinya setiap penyakit, sumbernya penyakit al-baradah, yaitu makan terlalu kenyang tuh perut. Sebaliknya wa aslu kulli dawain ya alju. Di sini nggak ada, ini hadis penggalan ya.
Dan pangkalnya semua obat dalam ya, kesehatan adalah apa? Itu lapar. Jadi kalau lapar insya Allah sehat. Makanya as-sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian sehat. Nggak ada ceritanya orang puasa sakit dilarin di rumah sakit karena kebanyakan puasa, enggak. Nah, kita kemarin ziarah ke Mu'alim ya, ke siapa? Buya ya, Buya Munfasir. Nah beliau ini tirakannya luar biasa. Beliau punya komitmen diri sendiri ya, makan itu nggak boleh, dari masih mudanya makan itu nggak boleh lebih dari satu. Kalau makan lebih dari satu ya, beliau katakan yang kedua itu kita seperti binatang ya. Nah kalau yang ketiga, maksudnya makan 3 kali, itu setan. Itu versi Buya Munfasir. Nah Buya Munfasir sekarang ini beliau udah nggak bisa ditemuin oleh orang lain. Beliau itu sekarang sedang khalwat. Jadi khalwat, alhamdulillah ya, saya sebelumnya pergi dan bertemu dengan beliau ya, dan ternyata beliau dapat info kemarin. Saya pergi dengan Abi ingin ya mungkin kita minta nasihat. Nah akhirnya ternyata sudah kurang lebih 3 tahun beliau nggak keluar rumah ya, nggak keluar rumah, beliau khalwat. Nah beliau ini Masya Allah, kalau saya tanya dengan mantunya, karena ketika itu saya bertemu dengan mantunya, beliau menceritakan, jangankan tamu ya, kita saja anaknya atau mantunya nggak bisa bertemu. Beliau punya kaidah sendiri bahwasanya silaturahmi itu membawa dosa. Nah, kalau kata mantunya, gimana dosa Buya? Ditanya, kan silaturahmi itu anjuran Rasul. Betul kata beliau. Pertama silaturahmi bagus, pahala. Tapi setelahnya ngomongin orang, ngomongin ini. Nah itu. Jadi gara-gara pertama bagus niatnya silaturahmi, akhirnya banyak dosa. Nah beliau ini nggak makan. Sampai sekarang beliau makannya itu ya 7 hari sekali makan. Dan beliau biasanya dikasih makanan sama anaknya itu udah makanan jadi. Nah sekarang beliau minta makanan mentah. Ini luar biasa. Mungkin kalau kita lihat satu-satunya ya daerah sekarang ini sekitar itu yang masih praktek tasawuf ya beliau. Beliau minta makanan mentah, dan kalaupun yang dikasih, pernah satu ketika dikasih jagung. Ternyata jagungnya itu gemuk. Nah beliau nggak jadi makan. Ini jagung gemuk nih. Otomatis kalau gemuk begini dikasih pupuk. Nah pupuk itu dicari-cari hukumnya haram. Bahkan beliau udah maksudnya versi beliau ya, mengharamkan semua bantuan dari pemerintah karena pemerintah itu syubhat. Nah ini tinggi memang ya, sesuatu yang luar biasa. Beliau saja nyampe tidak salat Jumat karena tahu ternyata dengan salat Jumat itu ya banyak mudaratnya. Nah beliau ngambil pendapat. Nah pendapat itu salat Jumat kan bisa 4 orang seperti Imam Abu Hanifah, 2 orang ya itu cukup. Nah, kalau kita kan madzhab Syafi'i harus 40. Jadi pas ditanya ya sama Abi, gimana salat Jumatnya? Ya kan karena kan beliau itu salat nggak keluar dari rumah kecuali salat jamaah, dia panggil muridnya satu yang nemenin, muridnya datang. Bahkan untuk salat ke masjid juga enggak. Karena beliau khalwat sampai sekarang itu nggak keluar rumah, beliau baca Quran, dan beliau 1 hari hatam 2 kali. 1 hari hatam 2 kali. Itu gimana ceritanya? Benar-benar seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sehari 2 kali hatamnya. Jadi betul-betul nggak tidur baca Quran, baca tidur begitu. Ya beliau ditanya satu ketika sakit, dikasih tahu sama si muridnya ini, Abah sakit. Nah habis itu karena beliau ya mukasyif tahu langsung, enggak, Abang nggak sakit karena bukan makan, tapi Abah kurang tidur. Jadi beliau sendiri bilang apa? Abah kurang tidur bukan karena apa? Karena makanan. Nah beliau sehat, bahkan umurnya itu sekarang kalau nggak salah kemarin 70 ya, 74 73. Dengan Kiai Sukron Ma'mun itu lebih tua Kiai Sukron Ma'mun. Kiai Sukron Ma'mun 75 kalau nggak salah ya. Jadi beliau itu keluaran Gontor.
Nah, kenapa beliau itu bisa seperti itu? Beliau termotivasi. Versinya kiai-kiai kampung yang ada di Pandeglang itu biasanya keluaran modern ya, Gontor itu bawa paham-paham baru ya kan, paham modern. Nah, beliau tunjukkan kalau saya itu bisa. Saya bukan seperti yang kalian katakan, kalian duga bahwasanya saya ini bawa pemahaman baru. Dan ketika itu terbukti ternyata beliau lebih tasawuf daripada kiai-kiai yang ada. Masya Allah. Nah, kalau kita kan kadang nyampein, kadang kita juga masih ya duniawi dan lain sebagainya. Makanya kita berusaha. Ya inilah yang selama kita belajar yang Rasulullah sampaikan, ya kita maksimalkan. Misalkan tentang makan, ya udah tahu sekarang mudaratnya makan. Sampai ketika itu Sayyidina Umar ngelihat ya ketemu sama sahabat yang lain perutnya buncit. Nah, ketika itu apa? Kata, kenapa perut kamu bisa buncit begini, gemuk begini? Alhamdulillah, ini karunia Allah. Allah kasih saya rezeki dan saya bisa makan sampai gemuk seperti ini. Kata Sayyidina Umar, ini musibah bagi engkau. Ketahuilah bahwa saya makan terlalu banyak yang membuat perut engkau seperti ini, itu dapat mendatangkan penyakit dan menyebabkan engkau malas dalam salat dan ibadah lainnya. Maka ketika itu dia malu dan dia puasa. Jadi memang banyak hal-hal seperti ini, dan ini tirakat. Tirakat itu yang harus dilawan, harus dicoba. Tapi kembali lagi, jangan sampai tidak makannya kita akhirnya juga doror, ya, nyakitin kita, jangan. Tapi kalau kita lihat magom ulama, aulia, itu pasti pelan-pelan dia. Sehari nggak makan, 2 hari, 3 hari, puasa begitu, Senin Kamis, ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ya ilmu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pastinya Rasulullah memberikan sabdanya kepada kita, ya ucapannya, hadisnya adalah agar kita selamat di dunia dan mudah-mudahan kita masuk ya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabarakatuh.